Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Andika, adik dan kakak, hari ini? Semoga semuanya all is well. Selamat ketemu kembali di saluran YouTube ini. Terima kasih sudah bergabung dan memberikan waktu untuk menonton video ini. Mari kita jalin komunitas yang positif dan saling mendukung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan konten terbaru dari channel ini. Kali ini Ayah akan bercerita tentang kisah putri bungsu. Kala saat dunia diselimuti kegelapan, malam lebih panjang daripada siang. Iblis menyiksa manusia, hidup manusia penuh penderitaan. Namun dari lapisan awan tertinggi, tumbuhlah pohon dewa yang menghasilkan 12 batu permata berharga. Berkat batu permata ini, kegelapan mulai memudar, dan para iblis tidak lagi berani mengganggu dunia manusia. Ke-12 putri batu permata ini, yang masing-masing mewakili bulan, bergiliran memberkati dan melindungi nasib manusia, memastikan kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan, dan kebijaksanaan mereka. Di bawah kepemimpinan Diamond, para putri hidup bersama secara harmonis. Namun suatu hari, pemimpin iblis menerobos perisai pelindung dan menyelinap ke taman batu permata, berniat membalas dendam pada putri-putri ini. Dasar kalian iblis terkutuk! Berani-beraninya kau datang ke sini! Putri-putri lainnya segera datang untuk menyelamatkan hari itu. Setelah pertarungan sengit, bentrokan sihir kedua belah pihak tidak sengaja menyebabkan ledakan di pangkal pohon dewa. Tanpa mereka sadari, seorang putri lain kemudian tumbuh dari pangkal pohon dewa. Kita harus bagaimana? Ke-12 bulan itu sudah memiliki penjaga. Dan si kecil ini tampaknya tidak termasuk dalam batu permata manapun. Anak ini lahir dari pertarungan kita dengan iblis. Bagaimana jika dia bukan salah satu dari kita? Tapi lihat, si kecil ini bisa melakukan hal-hal hebat. Kita harus merawatnya dengan baik. Pada akhirnya, putri ke-13 untuk sementara diberi nama putri termuda atau si bungsu. Ketika seorang anak lahir, sinyal dikirim ke pohon batu permata, dan putri yang mewakili bulan itu menerima tugasnya. Sang putri akan turun ke bumi untuk memberkati dan melindungi orang tersebut seumur hidup. Hai si bungsu, saatnya kita menjalankan tugas. Namun, karena tidak ada bulan ke-13, putri bungsu setiap hari mengikuti saudara-saudaranya untuk membantu mereka. Lambat laun, si bungsu menyadari bahwa dirinya mempunyai kemampuan aneh, meniru kekuatan putri-putri lain, meskipun kurang efektif. Kau bisa melakukannya, adik kecil? Iya, aku juga punya kekuatan. Boleh aku menjalankan misi sendiri dan tidak mengganggumu lagi? Aku ingin membantu orang lain. Oh, si bungsu, kekuatanmu belum cukup kuat. Untuk saat ini, kenapa kau tidak terus belajar kepada kami? Aku harap aku ingin dikenali, agar orang-orang juga memanggil namaku. Kau pasti bisa. Aku janji, aku akan mengajari cara membaca bintang. Suatu hari, si bungsu menemani Diamond, sang pemimpin dalam sebuah misi. Si bungsu selalu menjadi yang paling takut pada Diamond. Dia memutuskan melakukan yang terbaik dan menghindari menimbulkan perselisihan. Oh, putri bungsu bahkan lebih baik dari Diamond. Mungkin nantinya dia akan menjadi pemimpin Gemstone berikutnya. Dasar manusia bodoh! Omong kosong apa yang kau bicarakan? Pemimpin? Apakah bisa seorang pemimpin hanya meniru orang lain? Putri bungsu berlari sambil menangis terseduh-seduh ke tempat terpencil, menangis sekeras-kerasnya. Aku ingin punya kekuatan sendiri. Kalau begitu, pergi dan temukan. Aku mendengar putri-putri batu permata mengatakan bahwa ada mahkota yang tersembunyi di pangkal pohon dewa. Mahkota memiliki banyak lubang kosong, berbentuk batu permata milik 12 kakak perempuanmu.
Jika kau bisa mengumpulkan energi untuk mengisi lubang itu, kau punya kekuatan yang tak tertandingi. Ya ampun, pria itu tidak berbohong. Aku harus menceritakannya pada kakakku. Tetapi Putri Bungsu tidak pernah mendapat kesempatan itu. Untuk mengaktifkan mahkota batu permata, kekuatan semua putri akan terkuras. Kegelapan sekali lagi menelan dunia. Dan iblis merajalela, melukai orang-orang. Putri Bungsu percaya bahwa dengan kekuatan barunya, dia bisa melawan mereka sendirian. Akan tetapi, karena dia dapat menggunakan banyak kekuatan batu permata tanpa benar-benar menguasai satu pun, semuanya menjadi serba salah. Apa yang terjadi? Ini adalah ulahmu. Terima kasih karena sudah percaya padaku, Putri. Sekarang, sesuatu yang tersisa hanyalah membuangmu. Beruntung bagi Putri Bungsu, roh di dalam mahkota batu permata menyelamatkan hidupnya. Penuh penyesalan, dia rela mengorbankan segalanya untuk membawa kembali saudara perempuannya. Baiklah, itu tidak disengaja. Tapi, aku hanyalah roh dalam mahkota. Kau bisa menyelamatkan mereka atau tidak, tergantung padamu. Putri Bungsu diberi sedikit waktu untuk melakukan perjalanan ke setiap negeri batu permata untuk menemukan saudaranya. Jika kau gagal, kau akan dipenjara selamanya di dalam mahkota. Hati-hatilah. Di negeri Garnet, untuk membuktikan keberaniannya, Putri Bungsu harus mengalahkan monster Garnet yang ganas dan jahat. Di tanah Emerald, Putri Bungsu menghadapi kemelangan yang tak berujung. Sampai dia menemukan saudaranya menunggu di ujung jalan dengan semanggi berdaun empat. Tantangannya bahkan lebih besar lagi di negeri yang terikat dengan emosi. Si Bungsu berjuang menghadapi kecemburuannya sendiri di negeri Peridot. Rasa tidak amannya di negeri Topaz. Di setiap negeri, dia tidak hanya menyelamatkan kakaknya, tetapi juga tumbuh dewasa. Tantangan terberat datang ketika dia mencapai tanah Diamond. Berbeda dengan negeri lainnya, di sini si Bungsu harus melawan kakaknya sendiri. Sang putri Diamond telah berubah menjadi seorang prajurit yang sempurna dan tanpa emosi. Diamond, ini aku. Tolong bangunlah. Tidak ada waktu lagi. Apa yang terjadi? Waktu hampir habis. Putri Bungsu, aku memberimu satu kesempatan. Tinggalkan aku di sini. Tidak. Aku tidak akan pergi jika tanpa Diamond. Putri Bungsu menghancurkan mahkotanya dengan harapan dapat membebaskan Diamond. Para putri batu permata berhasil kembali, bersatu kembali, dan bersiap turun ke bumi untuk pertempuran terakhir melawan para iblis. Terima kasih, Bungsu. Ketika batu permata itu hilang, para iblis telah menguasai seluruh dunia manusia. Kali ini, iblis menjadi lebih kuat. Tidak peduli seberapa keras berusaha, baik sendiri maupun bersama, para putri tidak dapat mengalahkan mereka semua. Pada saat itu, Diamond teringat sesuatu. Dengar semua, aku punya ide. Diamond menyarankan mereka berbagi sebagian kekuatan dengan Putri Bungsu agar dia bisa menggunakan kemampuan menyalinya untuk memperkuat kekuatan. Kali ini, para putri dengan sukarela mengorbankan kekuatan mereka yang tidak menguras tenaga mereka, tetapi justru menciptakan tontonan yang luar biasa. Benar saja, para iblis dibutakan oleh kekuatan dahsyat itu.
dan perlahan-lahan terbakar menjadi abu. Putri bungsu, atau haruskah aku menyebutmu dengan Amolit? Itu adalah nama batu permatamu. Kau cukup kuat untuk menjadi pemimpin berikutnya. Tidak, Diamond. Tidak ada yang lebih pantas untuk posisi itu selain kau. Aku masih harus belajar. Bertentangan dengan apa yang dikatakan kakaknya, putri bungsu tidak menyimpan mahkotanya, tetapi menggunakannya untuk memulihkan pohon dewa. Sedangkan dirinya, ia merasa puas dan gembira bisa terus mendukung saudara-saudaranya. Meskipun tak lagi memegang mahkota, putri bungsu telah dewasa dan menemukan jati dirinya. Sekarang, dengan semua yang telah dia pelajari, dia akan bekerja bersama saudara-saudaranya, melakukan perbuatan baik dan membantu orang-orang. Di negeri yang jauh tempat naga-naga legendaris tinggal. Telur naga, nikmat sekali. Jika aku makan ini, aku akan mendapatkan kekuatan naga. Kau iblis terkutuk. Kembalikan telur naga itu sekarang juga. Dasar manusia, siapa bisa menghentikanku? Minggir! Aku, Ibu Naga. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menjadi ibu naga? Mari bergabung bersama Wow Fairy Tales untuk tahu mengapa gadis ini menjadi ibu para naga. Sejak zaman dulu kala, manusia berusaha mengendalikan dan menjinakkan naga. Namun dalam prosesnya, banyak nyawa melayang di bawah cengkraman makhluk yang perkasa ini. Ibu, bangunlah. Kehilangan besar yang dialami keluarga Mia dan kerajaannya membawa kebencian antara manusia dan naga. Untuk waktu yang lama, naga ditundukkan dan ditindas oleh manusia. Hingga suatu hari, Kevin, seorang pemimpin naga yang baru, bangkit. Memimpin pasukan naganya dalam pemberontakan melawan manusia. Serang! Balas kematian teman-teman kita! Bagus sekali, Kevin. Pertempuran sengit yang terjadi menyebabkan banyaknya korban di kedua belah pihak. Terutama untuk ayah Mia, sang raja dari umat manusia. Kumohon, aku menyerah. Bebaskan rakyatku yang tidak bersalah. Apakah menurutmu kau punya hak meminta? Terima saja hukumanmu. Kevin, tunggu. Menghancurkannya tidak akan menguntungkan kita. Para prajuritnya akan membalas dendam. Kurasa lebih baik mengambil putrinya sebagai mempelai klan naga. Ayah, tolong jangan nikahkan aku. Meskipun Mia tidak mau, sang raja tidak punya pilihan selain menerima permintaan para naga demi kerajaannya. Putriku, ini demi kebaikan kita bersama. Tetaplah berhubungan denganku. Jika terjadi sesuatu, aku akan segera datang. Kevin lalu membawa Mia ke wilayah naga dan segera mempersiapkan pernikahan mereka. Dalam sekejap, putri Mia menjadi pengantin yang memukau. Tia dan Kevin memasuki aula pernikahan yang megah dan dihias dengan mewah. Namun meski megah, suasana sungguh canggung dan aneh. Kevin dan Mia pun kemudian mengucapkan janji sakral dengan minuman suci dan menjadi pasangan suami istri. Kehidupan pernikahan Mia jauh dari bahagia. Ini tanggung jawabmu. Sebagai pengantin naga, kau harus memastikan telur naga ini menetas. Jika tidak, kau tidak ada harganya sama sekali. Apa? Aku akan pergi. Kau tidur di sini. Karena kita tidak saling mencintai, tidur terpisah akan lebih nyaman. Hari-hari berikutnya sangat sepi bagi putri Mia. Tidak tahu malu. Penduduk desa pun tidak menghormati Mia.
Manusia telah merenggut nyawa naga yang tak terhitung jumlahnya. Apakah dia tidak merasa malu? Satu-satunya penghiburan Mia adalah surat-surat dari ayahnya. Dia juga harus menemukan cara untuk menetaskan telur naga. Ada kemajuan? Tidak. Mengapa aku harus menjadi ibu naga? Telur kuno ini hanya akan menetas untuk seseorang yang mereka kenal sebagai ibu naga. Saat itu terjadi, kau akan dapat memerintah setiap naga di dunia. Ini akan sangat menguntungkan pemimpin kita. Mia merawat telurnya dengan rajin. Namun dia tidak menduga ada iblis yang mencoba-coba mencurinya. Kembalikan telur-telur itu. Kalau Kevin tahu, tamatlah riwayatku. Mia mengejar iblis itu untuk mengambil telurnya. Iblis itu pun murka dan menyerang Mia dengan api. Ada api di mana-mana. Tolong aku! Dari dalam api, tiba-tiba Mia muncul, menunggangi seekor naga yang agung dan mengalahkan iblis. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kau adalah ibu naga kami. Kami akan melindungimu. Mia dan naga itu terbang kembali ke wilayah naga dan bertemu dengan Kevin. Kevin, lihat. Oh tidak, kau terluka. Mia, minggir. Pada saat itu, Mia melihat sekelompok naga ganas menyerang Kevin. Kevin, beraninya kau membawa manusia ke kerajaan kita. Aku akan menghadapinya. Jangan, berhenti. Ajaibnya, naga-naga ganas itu seketika menghentikan serangan atas perintah Mia. Memanfaatkan hal itu, Mia dan naganya menyelamatkan Kevin dan terbang kembali ke kerajaan naga. Kevin, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kejam dan tak berperasaannya manusia. Begitu mereka kembali, Kevin tak sadarkan diri karena kelelahan. Dari mana naga merah ini berasal? Pemimpin Kevin, apakah kau terluka? Saat aku dalam bahaya, naga ini menetas dan menyelamatkanku. Mia benar-benar telah menjadi ibu naga. Naga-naga tua yang licik itu, mereka berani menggunakan cakar beracun padaku. Khawatir pada Kevin, Mia dan para pelayan segera merawat lukanya. Hari-hari berikutnya, Mia tetap berada di sisi Kevin, merawatnya hingga sembuh. Perhatian Mia yang lembut membuat Kevin menyadari bahwa Mia benar-benar peduli padanya. Lambat laun, mereka mulai saling terbuka dan tumbuhlah perasaan cinta di antara mereka. Tidurlah dengan nyenyak. Mungkinkah kau bisa tidur denganku malam ini? Malam yang damai pun berlalu, namun ikatan antara Mia dan Kevin tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Saat cinta mereka semakin dalam, Kevin mulai mengajak Mia keluar untuk memperkenalkannya kepada klan naga. Awalnya semua orang skeptis Mia menjadi ibu naga. Namun saat mereka menyaksikan kemampuan ibu naga yang sebenarnya, sikap mereka berubah dan mereka mulai memperlakukannya dengan hormat. Sementara itu, ayah Mia, sang raja, sudah lama tidak mendengar kabar dari putrinya. Saat kekhawatirannya mencapai puncak, naga tua jahat muncul. Putrimu sedang disiksa. Jika kau ingin menyelamatkannya, pakailah baju besi anti api ini dan bekerja samalah denganku. Begitu sang raja mengenakan baju sirahnya, kekuatan gelap menguasainya. Berani sekali Kevin melakukan ini. Penjaga, siapkan senjata. Kita akan menuju wilayah naga. Ayah Mia ditemani oleh pasukannya berbaris menuju wilayah naga, dihentikan oleh para prajurit naga. Di mana Mia? Serahkan putriku. Dalam kemarahan dan kekhawatirannya, raja memerintahkan prajuritnya untuk mencari Mia di seluruh kerajaan naga. Saat Mia dan Kevin kembali, mereka terkejut karena kerajaan naga kacau balau. Apa yang terjadi? Aku harus melindungi telur naga. Hati-hati, aku akan mencari tahu siapa dalang semua ini.
Mia ditemani oleh naga merah menantang api untuk mencari telur naga. Demi kerajaannya, Kevin bertarung sengit melawan prajurit manusia dan menyelamatkan mereka yang terluka. Kevin, apa yang kau lakukan pada putriku? Aku tidak melakukan apapun. Dia aman dan sehat. Raja yang dibutakan oleh kekuatan gelap menerjang Kevin dengan serangan yang ganas. Dalam keputusasaan, sang raja melemparkan pedangnya sekuat tenaga ke arah Kevin. Kevin, awas! Putrimu berpihak pada manusia. Tetaplah menyerang. Mereka semua harus dihancurkan. Sang raja di bawah pengaruh naga tua tanpa sadar mengarahkan pedangnya ke arah putrinya sendiri. Tanpa ragu, Kevin terjun melindungi istrinya. Tidak! Kevin, tetaplah bersamaku. Aku mencintaimu. Jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu, Mia. Apa yang telah kau lakukan? Mia, jadilah pengantinku dan perintahkan para naga untuk mematuhiku. Hanya dengan begitu, kau bisa menyelamatkan nyawa lelaki tua ini. Aku adalah ibu naga dan istri Kevin. Aku tidak akan memaafkanmu. Hancurkan dia, anak-anakku. Para naga segera meluncur ke medan pertempuran, menunjukkan kekuatannya yang unggul dan mengalahkan naga tua yang jahat. Namun meskipun mereka telah mengalahkan penjahat, mereka tidak dapat menyelamatkan Kevin. Raja mendekati Mia, berusaha menghiburnya dan meringankan rasa sakitnya. Siapapun, tolong selamatkan Kevin. Jangan biarkan dia mati. Tiba-tiba, telur naga terakhir menetas, memperlihatkan seekor bayi naga yang menggemaskan. Ibu, anakku. Jangan khawatir, ayah tidak apa-apa. Bayi naga itu mendekati Kevin, menyebarkan energi penyembuhan dan menyelimuti tubuhnya dan memulihkannya. Mia, apakah aku masih hidup? Siapa anak ini? Ayah! Kevin, ini anak kita. Si kecil ini telah menghidupkanmu kembali. Terima kasih telah menyelamatkan putriku. Aku minta maaf atas kerusakan yang telah kutimbulkan pada klan naga. Aku hanya ingin melindungi rakyatku. Aku juga begitu. Akhirnya, sejak hari itu dan seterusnya, kerajaan naga dan kerajaan manusia hidup damai. Kisah Mia dan Kevin serta anak naga mereka menjadi simbol keharmonisan dan cinta yang melampaui semua batas. Karena ceritanya sudah habis maka wassalamualaikum.